jadi adik ibu akan contoh lirik lagunya, nanti ada adik ikutin. Ya ibu. Dia punya lirik lagu tuh begini. Ayo kita belajar komponen ekosistem. Ekosistem dibagi dua macam. Saya rasa adik tahu ini lirik lagunya. Tahu ibu. Iya. Kalau begitu ibu bisa ini aja lagi. Sudah tahu. Oke. Kita nyanyi sama-sama. Ayo kita belajar 1, 2, 3. Ayo kita belajar komponen ekosistem. Komponen ekosistem dibagi dua macam. Komponen abiotik dan komponen biotik. Ayo semua kita simak bersama. Komponen biotik adalah makhluk hidup, tanaman, manusia, hewan dan bakteri. Sedangkan abiotik adalah benda mati. Matahari, air, tanah, udara. Oke, silakan duduk. Makasih Bu. Jadi materi kita tadi tentang apa? Keseimbangan ekosistem. Ada yang tahu apa itu keseimbangan Tidak ekosistem? tahu Ibu. Oke, kita akan pelajari pelan-pelan. Yang pertama yaitu ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau abiotik dan biotik. Jadi hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Contoh komponen biotik itu seperti apa? Komponen abiotik itu apa? Ada yang tahu komponen biotik itu apa? Ibu. Tidak tahu? Iya Ibu tahu. Komponen apa Ibu? Komponen biotik itu kata lain dari komponen biotik itu apa? Hewan. Manusia. Makhluk Makhluk hidup seperti Jadi hewan, dari manusia dan tumbuhan. hidup. Jadi komponen biotik itu kata lainnya itu adalah makhluk hidup. Hidup. Nah, contoh dari ini makhluk hidup itu apa saja? Hewan. Yang pertama apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Yang kedua? Hewan. Hewan dan manusia ya. Ya Ibu. Terus yang ketiga? Bakteri. Bakteri, betul sekali. Oke. Ini merupakan komponen apa? Biotik. Biotik. Jadi tumbuhan ini dalam kehidupan sehari-hari dia berperan sebagai apa? Yaitu menghasilkan makanan. Jadi dia berperan sebagai apa? Produsen. Produsen. Produksi juga Ibu. Ya, sama saja produsen. Jadi tumbuhan ini dalam kehidupan sehari-hari berperan Sebagai sebagai produsen. produsen atau tempat menghasilkan makanan. Terus yang kedua yaitu hewan dan manusia, yaitu konsumen. Kalau hewan itu konsumen satu, manusia konsumen dua. Ya. Konsumen. Jadi manusia dan hewan itu berperan sebagai konsumen. Terus yang ketiga yaitu bakteri, dalam bahasa dalam kehidupan kita sehari-hari berperan sebagai dekomposer. Ya. Ini merupakan komponen biotik atau makhluk hidup yang terdiri atas Tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Yang berikutnya komponen abiotik. Yang berikutnya yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik itu komponen yang dimaksud dengan apa? Benda mati. Ya, benda mati. Komponen abiotik atau benda mati. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa? Air, apa lagi? Tanah, Apa lagi? matahari, Hah? udara, Ya, betul sekali. Air, tanah,
biotik tadi berjalan secara stabil. Jadi itu yang akan disebut dengan keseimbangan ekosistem. Apabila dari kedua komponen tersebut tidak berjalan stabil, maka tidak dikatakan keseimbangan ekosistem tersebut. Contohnya itu pada jaring-jaring makanan. Contohnya itu pada jaring-jaring makanan. Ini merupakan seimbang tidak ini? Seimbang. Ekosistemnya seimbang tidak? Seimbang. Seimbang. Iya, ini ekosistem seimbang. Yang terdiri dari ini rumput, ini belalang, katak, ular, elang, dan jamur. Nah, apabila dikatakan tidak seimbang, apabila salah satu dari makhluk hidup tersebut hilang atau musnah. Ya. Contohnya kita ambil contoh misalnya ini rumput, ini katak musnah, misalnya katak musnah, maka hewan apa yang akan ini meledak? Maksudnya akan banyak hewan apa kira-kira? Kalau seandainya katak yang hilang, ular atau ini belalang? Iya, belalang yang akan ada yang banyak populasinya. Kalau seandainya populasi belalang banyak, maka akan berpengaruh pada rumput atau padi kita akan habis dimakan oleh belalang. Jadi itu merupakan pengertian dari keseimbangan ekosistem. Jadi keseimbangan dikatakan seimbang apabila komponen biotik dan abiotik itu berjalan stabil. Oke, yang berikutnya kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang berikutnya itu faktor-faktor. Ada yang tahu faktor-faktor apa saja? Ada dua faktor. Ada yang tahu? Faktor luar. Eksternal dan internal. Atau dalam kata maksudnya dalam makhluk hidup, dalam kehidupan kita, bukan dalam apa? Positif. Itu disebabkan oleh faktor manusia dengan Faktor buatan. faktor alam dengan faktor manusia. Faktor buatan. Iya. Yang pertama kita akan belajar tentang faktor yang disebabkan oleh alam. Faktor yang disebabkan oleh alam. Contohnya itu seperti apa? Banjir. Iya, banjir. Banjir itu yang disebabkan oleh alam atau buatan? Alam. Banjir. Yang Yang kedua, yang Gempa disebabkan bumi. oleh alam. Iya, Gempa bumi. Gempa gempa bumi, tsunami, Ibu banjir itu tidak tidak termasuk. ibu. Iya, banjir sebenarnya tidak termasuk. Gempa bumi, tsunami. Ya, apalagi ada yang tahu? Tidak tahu lagi itu. Perubahan Cuaca. perubahan iklim. Perubahan iklim seperti yang kita alami sekarang ya. Faktor yang keempat yaitu penyakit. Itu yang disebabkan oleh alam atau manusia? Penyakit. Contoh yang sekarang yang sedang viral sekarang itu yaitu kencing tikus. Kencing tikus itu yang disebabkan oleh alam ya. Kencing tikus itu ini dia punya kencing. Kalau seandainya kita punya makanan segala macam tidak ditutup, kalau tikus ini kencing kita punya makanan itu terus kita makan akan ada penyakit itu yang akan mematikan sekali sejenis virus itu. Jadi ada kalau seandainya makanan itu harus ditutup ya supaya jangan sampai tikus kencing di kita punya makanan. Terus yang berikutnya itu faktor yang disebabkan oleh manusia.
keseimbangan ekosistem. Ada yang tahu? Melakukan reboisasi. Ya, melakukan reboisasi. Upaya melakukan reboisasi. Yang kedua apa? Melakukan sistem tebang pilih. Kita pilih kalau tadinya kita mau terbang tuh lihat ini pohon-pohon yang sudah tua. Sudah itu lepas dia berjalan. Terus yang kedua, yang ketiga yaitu mengolah sampah anorganik. Terus yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berlebihan seperti tadi itu yang pada tanah tadi itu. Jadi itu yang disebabkan oleh penggunaan pupuk yang secara berlebihan. Sudah paham ya materi kita tentang keseimbangan ekosistem? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah paham, di sini Ibu ada LKPD. Adik-adik kerja lalu presentasikan ke depan satu-satu orang ya. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Benar, Bu ini. Sudah habis? Sudah, Ibu. Oke, maju ke depan untuk presentasikan. Jadi baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan pertama ini semuanya itu berikan tanda cinta ketika benar dan salah. Yang pertama, gempa bumi merupakan peristiwa yang mengakibatkan perubahan dalam ekosistem akibat aktivitas manusia. Itu salah. Yang kedua, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat membuat enzim gondok tumbuh subur. Salah. Pembakaran bahan bakar minyak di kendaraan menghasilkan oksigen yang berbahaya. Benar. Itu saja jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang telah diberikan kepada kelompok kami, semuanya tentukan gambar di bawah ini apakah termasuk komponen biotik atau abiotik. Nah, pada gambar ini yang pertama ini merupakan komponen biotik. Gambar yang kedua ini tanah abiotik. Gambar yang ketiga matahari itu abiotik. Yang keempat rumput itu abiotik. Dan yang kelima air abiotik. Yang keenam ikan biotik. Yang ketujuh petir, kilat, dan hujan ini merupakan abiotik. Yang kedelapan manusia itu biotik. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan komponen biotik? Komponen biotik itu merupakan makhluk yang hidup. Nah, sedangkan apa yang dimaksudkan dengan komponen abiotik itu makhluk tidak hidup. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk salut buat dua kelompok dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sama. Jadi adik-adik, itu merupakan materi dari keseimbangan ekosistem. Jadi di sini Ibu akan menyimpulkan materi yang kita sudah dengar tadi. Yang pertama yaitu pengertian dari ekosistem tadi seperti yang sudah kita jelaskan bersama. Ekosistem adalah satu sistem yang hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen abiotik itu adalah makhluk tak hidup, sedangkan komponen biotik itu adalah makhluk hidup. Nah, upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem tadi seperti melakukan reboisasi, pedagangan hutan secara pilih-pilih. Habis itu yang ketiga yaitu menanam pohon. Jadi kita hari ini hanya sampai sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, satu orang pimpin kita dengan doa. Baik, Bu. Teman-teman dan ibu guru, mari kita mengambil sikap untuk berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, kalau begitu Ibu langsung pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa, Ibu. Inmut
tak sekedar dipelajari tapi diamalkan. Mari bergabung bersama kami di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores. Mencetak guru hebat, menciptakan perubahan, pilihan tepat, masa depan cerah. Buruan daftar sekarang. And then you caught my eye.